العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن ما أراد به خلقه من خلقه على عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به إلى الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستحسين سرارا منيرا وزكريا وأوحى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan dilaksanakan perayaan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Hidayah Perumahan Korpri Daksa, yang insya Allah akan diisi oleh Habib Ali. ليتشرف به باطل استقراره وقاضي خراجه وقد بلد الأخبار الأزلي به من خسسا فكان مستقره في الأسلاب الباخرة الأرض الشريفة الطاهرة أنت برز في عالم السهالة مثلا لا ينتصر بأن يكون في هذه المرتبة فهو عليك أيها ذلك يحكم بالخيرات وإن كان الأمر لا تبع
Iya, Pak. Sini, sini. Iya, ya. Enak aja, Pak. Aman aja. Sini aja, Pak. Enak. Maju. Sini ya, aman. Enak pas ngaji. Lain. Satu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi rahmati qadri wa yassir li amri wa qul lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas limpahan berkah, rahmat, taufik dan hidayah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat untuk beribadah, dan kita pada hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Hidayah, kita sama-sama memperingati perayaan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir di sini, kaum muslimin dan muslimat, nantinya akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Al-Habib Ali bin Usman Asgaf. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren dari Bani. Kita doakan beliau semoga diberikan kesehatan, diberikan umur barokah, diberikan kekuatan untuk syiar Islam, dan beliau semoga selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami taati, para hadir, para ulama, para ustaz, para guru-guru kami, kemudian tokoh masyarakat dari Bapak RT 37, RT 39, RT 40 yang hadir, kemudian bapak-bapak hadirin wal hadirat, terlebih pengurus Masjid Al-Hidayah dan Yayasan Masjid Al-Hidayah, wabil khusus Bapak Dr. Sudirman, kemudian Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimahullah. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 29 Rajab, kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berhadir di sini untuk menggapai ridho Allah. Kita sama-sama nantinya akan mendengarkan hikmah dari Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Usman Asgaf. Izinkan kami selanjutnya menyampaikan susunan acara pada peringatan Isra dan Mi'raj pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan, dan acara keempat
adalah kita mendengarkan hikmah dari Isra wal Mi'raj, dan acara terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan membaca ummul kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Suratul Fatihah. Amin. Baik, selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Miftahul Ihsan. Untuk itu kami menghimbau mengajak semuanya untuk kita sama-sama mendengarkan dengan hikmat agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan Ustaz, waktu kami Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن
محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi semoga kita semua yang dengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari pengurus Masjid Al Hidayah yang akan disampaikan oleh Bapak Nurul. Waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wa huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nya masih gitu mikrofon mas bagus. Sama-sama dapat haji. Saudara Nurul Mustafa, Bapak Nurul Mustafa. Itu yang mau dihaji. Yang tadi sampai tadi Nur Rahman. ya sisi badan awal bulan ini guru sumpah agama. Sisanya baru nyaman ya. Aduh, orang nyaman juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan selalu kepada kita semua. Karena pada siang ini kita bisa hadir di Masjid Al Hidayah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Serta tidak lupa sholawat serta salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan kepada kita semua, kita semua, sehingga kita semuanya telah mendapat rahmat serta syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al Hidayah serta para hadirin
yang dimuliakan, kami atas nama pengurus sekaligus panitia Belum dikirim menyampaikan terima kasih Belum dibalasnya belum. bahwa kita bisa terselenggaranya peringatan Isra Mi'raj ini tentu tidak lupa atas dukungan, atas bantuan dari semua jamaah yang kami memohon tentu berupa baik itu mungkin makanan, minuman, tenaga. Tentu kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah diniatkan kami dari pengurus tentu selalu mendoakan semoga mendapat hidayah, mendapat barokah. Tapi kan nggak tingkat. Yang lagi sakit semoga lekas disembuhkan. Amin. Kemudian kami dari pengurus tentu ingin menyampaikan, karena ini sudah di bulan Rojab, tentu tidak lama lagi, kurang lebih 1 bulan kita akan jatuh di bulan Ramadan. Jadi 1 bulan lagi itu sudah menuju Ini kan. Nah, jadi kita memberikan karena Nyaman. nanti dari panitia maupun dari pengurus agar menyampaikan bantuan lagi, baik itu mungkin berupa dana maupun mungkin makanan maupun rajin seperti biasa di tahun-tahun yang sudah berjalan. Jadi kami dari pengurus itu banyak sekali mengucapkan terima kasih. Jadi tidak perlu banyak lebar karena waktunya siang. Jadi mungkin dari ibu dan ini maaf tadi. Jadi ini karena kami juga menunggu cuaca yang tidak kurang mendukung tadi, tapi alhamdulillah atas barokahnya jadi bisa berhenti langsung istirahat, jadi langsung tidak hujan kembali. Mungkin barangkali itu kami tidak perlu banyak lebar, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nur Rahman. Demikian tadi sambutan dari pengurus Masjid Al-Hidayah. Selanjutnya marilah kita sama-sama masuk dalam acara puncak kita, yaitu kita dengarkan, kita mencari barokahnya, ya, hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Usman Asghar. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sahibi taj wal mi'raj wal buraq wal alam an ismuhu maktubun mawdu'un ala al-lawhi wal qalam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Hidayah, wa fi muqaddimatihi wa bil khusus kepada Bapak Nur Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat walafiat kepada beliau, diberikan panjang umur, dan kepada Bapak diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua para masyarakat jamaah hadirin dan hadirat peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan yang hadir diberikan sehat walafiat, panjang umur, serta dicintai oleh Allah sebagaimana kita mau mencintai Rasulullah. Allah cinta dengan kita semuanya, Allah ridho dengan kita sekalian. Amin Allahumma. Yang juga tak lupa saya hormati dan ribuan terima kasih atas selalu menemani kami di perjalanan di Samarinda ini,
Guru Haji Hamdani Nur, Masya Allah, beliau yang menemani kami dalam waktu 4 hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajatnya, insya Allah diberikan sehat walafiat, dijadikan anaknya yang sedang menuntut ilmu di aman sana, anak yang pulang bawa ilmu manfaat, insya Allah minal ulama al-amilin. Dan kita semuanya juga punya anak saleh, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Salah satunya karunia tersebut adalah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa Isra Mi'raj ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Isra Mi'raj ini adalah perjalanan berkah, para hadirin. Tadi kita dengar sebuah ayat yang dibacakan oleh qari kita. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diam ya, kasih hadiah nanti. Mau? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang sangat berkah. Maka dari itu ini merupakan karunia daripada Allah. Orang yang dicari semuanya itu keberkahan. Minta hasil daripada kerja kita, yang dicari berkah. Gimana caranya hasil kerja kita itu berkah? Kita punya anak, kita sekolahkan, kita mau ilmunya ilmu yang berkah. Karena kalau sesuatu itu sudah berkah, maka walaupun sedikit yang terlihat oleh mata hadirin, maka akan besar hasilnya. Dan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi telah disebutkan, alladzi barakna haulahu, yang kami telah memberikan berkah. Akan tetapi berkah di sini ada hasil yang tampak. Padahal perjalanan Isra Mi'raj itu waktunya sebentar. Ya itulah berkah. Berkah itu walaupun kecil terlihat, tapi hasilnya itu banyak. Itu Isra Mi'raj. Perjalanannya cuma sebagian daripada waktu malam, bukan satu malam penuh. Allah katakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lail, nggak ada alif lamnya. Allah langsung katakan, Pak, lail, ada alif lamnya? Al-lail, begitu? Tidak. Allah katakan lail. Ini kita ngaji tafsir dulu sedikit. Ya. Allah katakan di sana lail, tidak ada alif lamnya. Ini memaknakan waktunya itu hanya sebagian daripada waktu malam. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, karena 2 jam maupun 1 jam itu bagian daripada waktu malam. Kalau 1 malam penuh itu mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar, itu 1 malam penuh. Sedangkan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin sekalian, itu hanya sebagian saja daripada waktu malam, sebagian. Bahkan ada lagi daripada pendapatnya seorang ahli hadis, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, mengutip daripada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apa kata Allah? Allah mengatakan, "Tsumma 'arudduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farsh." Sesungguhnya saya kembalikan kekasih saya Nabi besar Muhammad dari perjalanan bertemunya dia dengan saya, yakni Isra Mi'raj tersebut. Itu durasinya seperti orang yang tidur ataupun duduk, ketika dia bangun itu ada bekas rasa panas. Ya Pak ya. Antum semuanya, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bangun kita nanti, saya nih bangun dari kursi ini, ada bekas rasa panas. Sebelum rasa panas itu hilang, telah kembali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari peringatan Isra Mi'raj beliau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kecil di mata itu sebentar perjalanannya, tapi juta rahasia yang tersimpan. Ini berkah. Ya, mau tahu berkah? Berkah itu semacam ini.
Ya, katanya ulama tadi antum baca maulid, buku Maulid Simtud Durar ya. Itu pengarangnya itu punya perkataan. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habashi. Beliau punya perkataan, habbah idza barakal maula tulaqiyal hubub. Habbah, walaupun satu biji jagung itu, ya. Kalau Allah berikan keberkahan ditanam, dia akan menghasilkan jutaan pohon. Itu berkah. Berkah itu ada dan nyata para hadirin. Orang-orang yang mengingkari daripada keberkahan adalah orang yang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu perjalanan daripada Isra Mi'raj adalah perjalanan yang sangat berkah karena di dalamnya salah satunya ada jutaan ilmu yang bisa kita jadikan pedoman di dalam hidup. Bu, ibu-ibu, ya, ngantuk apa enggak kira-kira? Enggak ya, suasananya adem soalnya. Ada satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Qissatul Isra wal Mi'raj. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sebelum sampai di Masjidil Aqsa, ya. Jadi Isra Mi'raj itu kan perjalanannya dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa. Kenapa harus dari situ ke situ? Kenapa? Saya nggak bahas ini karena waktunya terlalu panjang. Katanya Ustaz Hamdan tadi 1 jam aja, ya. Kalau sampai zuhur, ya, saya capek juga, ya. Itu ada rahasianya juga. Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Intinya di dalam kitab Qissatul Mi'raj, Al Imam As-Suyuti, seorang ulama besar. Beliau itu ulama yang sangat besar lah ya. Rasulullah SAW itu sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW itu melewati sebuah tempat yang tempat itu harum bukan main. Harum sekali tempatnya. Nabi Muhammad ini orang yang paling harum, Pak. Inda dzikru tibi yudhkaru Ahmad. Katanya ulama, kalau kita mencium daripada wangian, jangan lupa wangian sumbernya, wangian siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warada an Ummu Sulaim, dalam hadis riwayat daripada Ummu Sulaim, bahwasanya ketika Rasulullah tidur keluar keringat. Zaman dulu nggak ada AC, Pak. Nah, zaman dulu mungkin serba keterbatasan. Namun Rasulullah itu orangnya sangat sederhana. Ketika Rasulullah tidur, Ummu Sulaim itu beserta anaknya itu keringat Rasulullah itu diambil, ya, dijadikan wangian. Bahkan itu sumbernya wangian. Rasulullah nggak ngelarang keringatnya dijadikan minyak wangi, nggak dilarang sama Nabi SAW. Dalilnya Sahih Muslim. Dalam kitab hadis Sahih Muslim ada cerita tersebut. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, akan tetapi Nabi itu orang yang paling wangi, tapi ketika beliau melewati tempat ini kok beda. Beda, wanginya beda, harumnya tidak pernah tercium oleh Nabi SAW. Kemudian karena yang mendampingi pada waktu itu namanya Jibril, Rasulullah bertanya kepada Jibril, mahadzihil bug'ah ya Jibril, Jibril ini tempat apa wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab daripada pertanyaan sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril mengatakan hadhil bug'ah, ya, ini tempat dufina fiha masitah. Katanya Jibril, di tempat ini dikuburkan dulu yang namanya masitah. Ya. Siapa masitah? Bu, ini perempuan. Ibu-ibu, ini perempuan. Perempuan itu bisa lebih hebat dari laki-laki. Siapa yang bilang perempuan itu lemah? Siti Masitoh ini adalah salah satu kisah perempuan yang kuburannya dibuat wangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan wanginya tidak pernah dicium oleh Nabi SAW. Ternyata apa yang beliau korbankan semasa hidupnya, orang kalau mau punya kedudukan di sisi Allah harus ada pengorbanan. Ya, kalau hidup cuma makan, kerja, jalan-jalan enak, ya itu bukan hidup namanya. Ya, hidup itu penuh dengan pengorbanan. Hidup itu, kalau ada yang bertanya, kata-kata hidup hari ini apa? Perjuangan. Ya, hidup itu perjuangan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Siti Masitoh itu
dimuliakan oleh Allah, kuburannya dibuat wangi dan lain sebagainya. Ternyata kenapa? Dulu Masitoh ini adalah pembantu ya daripada istrinya Fir'aun. Adalah pembantu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu salah satunya namanya Asia. Ya, karena Fir'aun ini memang orang suka perempuan. Ya, bahkan mohon maaf dalam salah satu kisah Fir'aun itu kalau naik tangga rumahnya itu tidak ada pagarnya. Kalau kita punya tangga di rumah itu mohon maaf ya kan ada pegangannya, tapi Fir'aun itu kalau naik tangga itu perempuan itu dijajarkan, Pak. Ya, jadi Fir'aun itu naik perempuan dijajarkan. Mohon maaf saya tidak bermaksud untuk jorok dan lain sebagainya, tapi beliau itu ketika naik tangga yang dipegang itu payudara daripada perempuan-perempuan itu Fir'aun. Bejatnya bukan main memang Fir'aun ini. Namanya Fir'aun itu siapa? Ada yang tahu di sini namanya? Walid namanya. Namanya Fir'aun itu Walid. Kenapa saya kasih tahu? Takut nanti namanya pian punya anak dikasih nama Fir'aun. Ya, yakni Walid tersebut. Saya pernah nemu orang namanya siapa? Walid. Kan sering ya kasih tahu ubah namanya. Kenapa? Karena itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu julukan. Ya seperti kita di sini presiden, wali kota, nah itu. Ya Fir'aun itu seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Masitoh ini atau kita kalau orang Indonesia bilangnya Siti Masitoh. Siti Masitoh ini hadirin sekalian, beliau itu telah memeluk Islam mengikuti daripada agamanya Nabiullah Musa. Hari demi hari berlalu, pada akhirnya beliau ketahuan oleh Fir'aun telah mengikuti daripada Nabiullah Musa. Akhirnya dipanggil Masitoh. Masitoh, sini Masitoh. Panggil. Apakah benar yang saya dengar bahwasannya kamu ini seseorang yang telah mengikuti daripada ajarannya Musa? Nah, apakah benar? Ya nggak bisa ngelak lagi Masitoh. Kemudian Masitoh dengan hati yang sedih, dengan bibir yang bergetar, kemudian dia mengatakan, iya wahai Tuhan Paduka, amantu bi Rabbi Musa, saya telah beriman kepada Tuhannya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fir'aun marah dan Fir'aun mengatakan, panggil suamimu, panggil ketiga anakmu. Bu, ibu, Masitoh itu 3 putranya dan putrinya. Ya, yang paling kecil itu sedang menyusu dengan Masitoh. Dipanggil semuanya, suaminya dipanggil, dihadapkan di hadapan Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengatakan kepada prajuritnya, siapkan sebuah wajan yang besar, kasih minyak goreng di sana, tapi bukan Bimoli mereknya. Ya, siapkan penggorengan yang besar, ya, di hadapan Siti Masitoh dan keluarganya. Kemudian ketika wajan itu sudah panas dibakar, Fir'aun berkata kepada Masitoh, Masitoh, ini suamimu, kamu sayang nggak sama suamimu? Sayang. Katanya Fir'aun, kalau kamu sayang dengan suamimu, tinggalkan agamanya Musa dan Tuhannya Musa. Kalau tidak, suamimu akan saya masukkan ke dalam penggorengan tersebut. Diam Masitoh. Ya. Kata suaminya, jangan, ikuti Musa dan Tuhannya Musa. Sudah, namanya istri diperkuat sama suaminya, maka kuatlah Masitoh, dimasukkan suaminya, mati suaminya. Hanya karena mempertahankan agama yang benar, agama yang dia punya. Suaminya dibunuh, masih setengah sedih. Kemudian anaknya yang paling besar mau dimasukkan. Masitoh, bagaimana? Kamu mau beriman kepada saya apa kepada Tuhannya Musa? Anak gimana Pak kira-kira? Zaman sekarang agama ditukar dengan sekerdus Indomie. Kalau daerah kami itu daerah Timur Pak, Masya Allah banyak sekali daripada misioner semacam ini.
Ya, makanya kita orang Islam itu memang harus kerja, memang harus punya hal duniawi. Kenapa? Karena kata Nabi itu kadal fadr an yakuna kufur. Kemiskinan itu menyebabkan kita kufur sama Allah. Lapar akhirnya mampu. Masih toh ini kuat pendiriannya, tapi ini anak para hadirin, anak bagaimana dia? Bagaimana antum semuanya? Ya sudah, mau nggak mau karena suaminya sudah masuk, ya sudah, tidak apa-apa, anak yang paling besar dimasukkan. Amantu bi Rabbi Musa. Dengan lantang dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Masukkan anaknya. Anaknya yang kedua juga seperti itu. Yang terakhir anaknya sedang menyusu. Anaknya masih bayi, lucu-lucunya, Pak. Diambil sama prajuritnya Firaun, mau dilemparkan. Nggak tahan, masih toh sudah tidak tahan sudah. Ya, menangis dia. Tapi Allah berikan mukjizat. Allah tampakkan keajaibannya, bayi tersebut bisa berbicara. Kata bayi itu, "Ibunda, berimanlah kepada Tuhannya Musa. Jangan kau ikuti orang sesat seperti Firaun ini." Langsung kuat dan dia mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa." Dimasukkan bayinya, digoreng. Ya, yang terakhir ya pasti masih tohnya masuk juga. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan pengorbanan Siti Masitoh ini menjaga daripada Islamnya, agamanya. Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Dan kita ini tetap sama, setiap zaman itu manusia yang beragama Islam itu pasti tetap harus menjaga daripada Islamnya. Harus menjaga, Islam ini harus dijaga. Bagaimana kita ingin meninggal dalam keadaan bahwa Islam ini ya harus dijaga. Nggak mungkin sembarangan, saya Islam, agamanya sembarangan, hanya sekedar Islam, mau mati bawa Islam, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka dari itu masih toh menjaga agamanya sampai Allah Subhanahu wa taala berikan hal yang seperti itu. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala muliakan Masitoh. Ya, diwangikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjaga Islam kita. Tapi cara menjaga daripada Islam kita ini tentunya beda dengan Siti Masitoh. Beda dengan orang yang 10 tahun yang lalu, beda dengan 100 tahun yang lalu. Kata Nabi SAW, umat di akhir zaman ini cukup menjaga daripada din, yakni Islamnya itu sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah daripada kitab Sahihul Bukhari, afshahul kutub ba'dal Quran. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar menjelaskan, mengutip sebuah hadis daripada Nabi. Apa kata Nabi? Gala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, ada satu berlian yang dititipkan, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam wa yuziluhu bi arba. Nabi mengatakan 4 berlian yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap anak Bani Adam. Jadi setiap kita ini bawa berlian. Artinya berlian, Nabi katakan berlian ini hadirin menunjukkan bahwasannya ini suatu hal yang berharga. Ini hal yang sangat penting kita jaga. Karena berlian itu bisa dihilangkan dengan 4 hal juga kata Rasulullah. Salah satunya berlian itu ad-dinul Islam. Agama Islam ini berlian para hadirin rahimakumullah, tapi bisa hilang kalau kita tidak mempertahankannya dengan tidak iri dan dengki kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, al-hasadu yuzilud din. Hati-hati ya. Kita ini harus mempertahankan Islam ini bukan dengan seperti Siti Masitoh seperti itu, enggak. Kita cukup jaga hati kita agar tidak dengki. Itu sama halnya kita mempertahankan Islam. Kenapa? Karena agama itu akan rusak kalau di dalam hati seseorang itu punya rasa dengki. Ini bahaya ini. Ya? Iri, dengki, setiap kita punya. Setiap manusia dititipin ada rasa dengki, irinya itu pasti ada. Dan yang kita takutkan daripada iri tersebut, iri itu menghapus segala macam kebaikan yang kita buat dalam agama ini. Haji 10 kali, umroh setiap tahun, sholat berjamaah,
tapi hatinya nggak dijaga daripada iri dan dengki, habis semuanya. Makanya katanya ulama itu dzurratun min amalil batin khairun min jibal amalil zahir. Hadirin, katanya ulama itu satu perbuatan tapi itu ibadahnya hati lebih baik daripada gunungan ibadahnya zahiriyah gitu. Ya, walaupun kita beribadah zahir itu menunjukkan tanda kebersihan hati kita. Tapi sebelum kita beribadah, jaga hati kita. Jangan sampai kita ibadah capek, gak dapat apa-apa. Karena sebab maksiatnya hati. Ya, iri dan dengki itu bahaya, kata Nabi SAW. Iyyakum wal hasada, kata Rasulullah. Hati-hati terhadap iri dan dengki, kata Rasulullah SAW. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kaman nar ya'kulul hatab, kata Rasulullah SAW. Karena sebab iri dan dengki itu menghabiskan kebaikanmu sebagaimana api menghabiskan daripada kayu bakar. Dan ternyata hadirin rahimakumullah, orang yang punya sifat iri dan dengki ini itu lebih buruk di pandangan Allah daripada iblis dan Fir'aun. Iya. Di dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ini karangan ulama hebat ini dari Yordan sana, ya, namanya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, ya. Itu syarah daripada hadis Arba'in, ya. Kitab ini Masya Allah sebuah kisah, Pak. Dulu iblis itu bertamu ke rumahnya Fir'aun. Dalam kitab itu, ya, memang orang bejat temannya orang bejat. Ya. Makanya kita itu kalau mau jadi orang baik, mulailah dari kumpul-kumpul dengan orang baik. Karena ketika kita berkomunitaskan orang baik, Allah kumpulkan dan masukkan kita ke dalam orang yang baik, walaupun belum baik. Katanya ulama, manjalasal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa inkan min ahlil asrar. Orang yang punya komunitas baik, kumpulannya orang soleh, maka dia digolongkan oleh Allah termasuk orang soleh, walaupun dia belum soleh. Dan sebaliknya, manjalasal asrar ja'alahu Allah minal asrar wa inkan min ahlil akhyar. Orang yang kumpulannya itu orang-orang yang gak pernah sholat, orang yang jauh daripada Allah, kecuali alasan kerja, ya. Kalau kerja itu beda lagi. Tapi suka kemana-mana itu, sukanya ngumpul sama orang gitu, walaupun dia ahli ibadah, Allah kumpulkan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak baik. Iblis ini, Pak, bertamu ke rumahnya Fir'aun. Orang bejat, temannya orang bejat. Masya Allah, mudah kita jadi orang baik semuanya. Ketok pintu rumahnya Fir'aun, diketok rumahnya. Fir'aun, nggak ucapkan salam, nggak ucapkan salam iblis kepada Fir'aun. Berarti orang kalau masuk rumah bertamu nggak ucapin salam temannya, ya, sampean yang jawab, ya. Nah, diketok pintunya. Fir'aun bertanya, man fil bab? Nah, ini lucu, ini lucu. Man fil bab? Siapa yang ada di pintu? Kata Fir'aun. Iblis tertawa. Dasar Tuhan imitasi, Tuhan palsu. Kenapa? Katanya iblis, laukun tarobal arbab la ta'laman fil bab. Kalau kamu Fir'aun Tuhan beneran, kamu pasti tahu, jangankan yang di belakang pintu, takdir 10 tahun lagi manusia, 15 tahun lagi, 100 tahun lagi tentang dunia, kamu tahu. Ini jangankan takdir manusia, yang di belakang pintu aja kamu bertanya, siapa belakang pintu? Memang Tuhan imitasi, memang Tuhan palsu, ya seperti itu. Masuk, katanya Fir'aun. Sudah masuk. Terjadilah sebuah percakapan di tengah-tengah perbincangan antara iblis dan Fir'aun tersebut. Para hadirin rahimakumullah, Fir'aun itu nyeletuk seperti ini. Ya iblis, katanya, wahai iblis, ara'aita man kana huwa syarran minni wa minka. Yang artinya, iblis, kamu tahu gak, ada gak orang yang lebih bejat dari saya dan iblis dan kamu? Fir'aun ini sadar kalau dia itu bejat. Fir'aun ini sadar kalau dia itu pendosa, sadar. Ini kita
punya kesempatan 1 malam lagi, bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan apa? Bulan Rajab. Ini malam terakhir, ntar malam ke-30. Sudah sadar gak kita kalau kita berdosa dan minta ampun? Sudahkah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sudah, harus selalu minta ampun, minta lagi yang serius malam ini karena ini malam terakhir. Dan insya Allah dengan itu kita keluar daripada bulan Rajab ini telah habis dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin, amin Allahumma amin. Ya, karena itu yang kita butuhkan. Kita butuh cuman Allah memaafkan kita, udah. Allah meridhoi kita, udah. Akhirnya Fir'aun mengatakan, kamu tahu nggak, adakah orang yang lebih bejat, lebih pendosa dari saya dan kamu, wahai iblis? Iblis diam. Yang satu orang yang ngaku Tuhan, yaitu Fir'aun. Ya, katanya Fir'aun dalam Al-Quran, Allah katakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis juga orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau nurut dengan Allah. Entar dulu katanya Iblis. Akhirnya di tengah diamnya Iblis, ingat Iblis mengatakan, saya ingat, saya pernah dengar kabar dari langit, yaitu dari malaikat. Allah itu pernah mengatakan bahwasannya syarrun nas al-hasidin, orang yang paling buruk di dunia ini adalah orang yang menyimpan di dalam hatinya sifat iri dan dengki. Sampai-sampai Fir'aun, katanya Iblis, Fir'aun, ya, katanya Iblis, dia bilang, sampai saya itu dulu pernah, memang tugas saya itu sebagai provokator. Makanya kalau ada provokator agar satu dua belah pihak berantem dan sebagainya, itu Iblis. Itu temannya Iblis. Tugasnya Nabi Muhammad mendamaikan. Begitu juga tugasnya pengikut Nabi Muhammad mendamaikan orang. Jangan sampai orang itu konflik. Jangan sampai ada perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Karena persaudaraan kita ini sebagai umat Islam lebih mahal daripada apapun. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya katanya Iblis, memang tugas saya itu sebagai provokator. Pernah suatu saat saya itu membuat manusia ini iri, ya, dengan sampai-sampai dia itu iri dengan tetangganya. Tetangganya itu punya sapi besar, warnanya kuning emas mengkilat, cantik sapinya. Di Bani Israel dulu, Bu, Pak, itu apabila punya sapi, ya, yang bagus, itu tanda orang itu sukses dan kaya. Kalau zaman kita ya mobil lah, ya, katakan mobil semakin bagus, Alphard apalah, ya, itu berarti dia tajir ini. Orang dulu seperti itu. Saya pernah jadi provokator, katanya Iblis. Dulu ada orang yang punya tetangga, dia irinya bukan main dengan sapi tetangganya itu. Sampai-sampai pada akhirnya saya sudah mulai kasihan sama dia. Karena irinya itu sudah mencapai pada tahap dengki. Iri dan dengki itu beda. Kalau iri itu hasut iri. Tapi kalau dengki itu higit namanya. Dengki itu bagaimana? Sudah mau memulai perbuatan eksekusi. Membahayakan orang yang dia iri. Ban mobilnya ditusuk. Nah, itu dengki namanya. Sudah ke eksekusi larinya. Kalau iri hanya sifatnya aja iri. Nah, ini orang sudah mau mengambil jalan, mau membunuh daripada tetangganya karena irinya dia. Sampai-sampai saya kasihan, katanya Iblis. Saya kasihan, saya tawarkan kepada dia 20 sapi yang sangat lebih besar dan lebih bagus warnanya dari tetangganya. Tapi dia menolak. Katanya dia, saya sudah tidak mau sapi lagi, tapi saya mau tetangga saya itu mati. Ini bahaya. Ini bahaya. Dan intinya cara menghilangkan hasud itu cuma dua, kata Rasulullah SAW. Cara menghilangkan sifat iri dalam hati kita itu dua, Pak. Ya, agar kita gak sia-sia ibadah, agar kita gak sia-sia Islam. Islamnya harus kita pertahankan. Caranya dua, kata Rasulullah. Yang pertama, menghilangkan sifat iri dan dengki itu mendoakan orang yang kita iri secara terus-menerus sampai hilang rasa iri. Ya Allah, tetangga saya dapat kenikmatan hari ini, ya Allah, tambahkan ya Allah, tambahkan kepadanya ya Allah, tambahkan kenikmatanmu. Nah, itu caranya. Yang pertama, paham Bu ya? Bu, paham ya? Doakan. Siapa yang diiri? Karena kita semuanya punya iri. Setiap kita punya penyakit hati, tapi harus diobati.
Ya Allah, mudah-mudahan fulan bin fulan, melihat tetangganya pakai emas, ibu-ibu bisa pakai baju baru. Ya Allah, mudah-mudahan ditambah bajunya 100 baju lagi. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mengobatinya. Kata Rasulullah SAW, sifat iri tersebut sering-seringlah berjabat tangan dan bertatap muka dengan orang yang kita iri. Siapa yang kita iri? Teman di kantor, ya, satu profesi, sering ketemu salaman. Karena dahsyat daripada rahasia berjabat tangan itu akan menghapus daripada rasa iri dalam hati kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dan bertemu, bertatap muka, senyum, berikan senyum kepada dia. Itu akan menjadi penawar dan obat atas sifat daripada iri kita kepada orang yang lain. Nah, jadi Rasulullah bertemu yang pertama tempat yang wangi, yaitu makomnya Siti Asiyah, tempat dibunuhnya Siti Asiyah. Kemudian jalan lagi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah jalan lagi, ya, pada akhir kata Nabi Muhammad itu masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW itu masuk ke dalam neraka. Ketika masuk dalam neraka, Nabi Muhammad langsung tutup hidup para hadirin. Ya, ini dalam kitab yang sama diceritakan Nabi Muhammad itu langsung tutup hidup, tutup hidung. Yang tadinya wangi sekarang berarti berarti bau, gak sedap baunya. Tutup hidung Nabi Muhammad. Bau apa ini wahai Jibril? Bau nanah yang bercampur, gak karu-karuan. Ternyata di dekat Rasulullah itu melihat seseorang yang memakan bangkai dirinya sendiri. Jadi ini kita naudzubillah, ibaratkan kita memakai di depan kita ini mayat kita sendiri. Dia makan daging yang sudah penuh dengan belatung dan nanah, itu dimakan dengan lahapnya. Rasulullah tahu, apa ini wahai Jibril? Apa ini? Jibril mengatakan, itulah nanti azabnya mereka orang-orang yang di dunia itu hanya bisa mengomentari orang alias ngomongin orang. Namanya riba. Tadi saya kutip satu, berlian itu ada 4 yang Allah titipkan. Ya. Yang kedua daripada berlian itu, kata Rasulullah SAW, al-amalus sholeh. Al-amalus sholeh, sholat, ibadah dan lain sebagainya. Ini amal soleh. Tapi amal soleh itu bisa dirusak, alias orang itu tidak bisa banyak beramal soleh karena sebab dia itu riba, ngomongin orang. Tuh lihat Nabi SAW, Nabi sudah kabarkan kepada kita, Nabi itu mau berkah. Makanya katanya Al-Quran tadi, alladzi barakna haulahu, perjalanan Mi'raj ini perjalanan berkah. Karena sebab apa? Karena Nabi ngabarkan kepada kita agar jangan sampai ngomongin orang. Ya, kan ya. Sekarang ini memang waktunya sesuai dengan sabdanya Nabi SAW. Kata Rasulullah, yatakallamuna fi akhir zaman ar-ruwaibidah. Kita telah diingatkan oleh Nabi, sungguh banyak sekali kata Rasulullah akan ada di tengah-tengah umatku di akhir zaman nanti ar-ruwaibidah. Siapa ar-ruwaibidah itu? Sahabat bertanya. Nabi menjawab, orang yang tak punya ilmunya dan dia tidak tahu hal yang bersangkutan, tapi dia cuma pandai berkata-kata. Kalau urusan menilai orang nomor 1, coba kita kalau menilai orang itu, hadirin sekali-sekali ambil kaca besar, kaca kita ngaca, ya, dan ingat semua apa yang kita lakukan kepada Allah. Kita tak lebih baik daripada orang itu, tapi cuman Allah bukakan aib orang itu kepada kita, jadi yang terlihat aibnya dia, padahal kita juga sama dia kadang-kadang. Ya, kalau ada orang yang tidak baik, ya berikan motivasi untuk dia menjadi yang lebih baik. Kalau tidak bisa, ya diam. Kalau nggak bisa nasihatin, ya diam sudah. Ini malah diomongin sana kemari dan lain sebagainya. La ilaha illallah, aturidu an ta'kula lahman akhi mayyitan fakarihtumu. Ya, Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, maukah kita semuanya memakan bangkai daging saudara kita? Nggak bakal mau
kita akan jijik banget. Kalau sate kambing enak, kalau sate ayam masih enak, kalau sate manusia kalah Sumanto, Pak. Kita maka dari itu udah nggak usah dah kita ngomongin orang, selesai, kita tutup, sudah. Kita nggak lebih baik daripada dia, kita tidak lebih hebat daripada dia, dan kita tidak tahu apa penyebabnya sampai dia melakukan hal yang menurut kita itu salah. Kita nggak tahu alasan orang, kita nggak pernah tahu. Maka dari itu paling bagus adalah baik sangka. Udah, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW dalam hadis, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Nah, ini ambil kabar nih, bawa pulang, bawa oleh-oleh. Kata Nabi, dua perkara, tidak ada dari dua perkara ini tandingannya daripada kebaikan. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada hamba Allah. Ya, makanya kita itu kalau cara setiap bertemu orang itu, caranya anggap orang itu lebih baik daripada kita. Kalau orang tua, ini kalau sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau itu bertemu orang yang umurnya lebih tua daripada beliau katakan, orang ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia lebih dulu kenal Allah dari saya. Kalau dia bertemu anak kecil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tetap, oh ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dosanya lebih sedikit dari saya. Seperti itu. Cari cara, bahkan katanya Sohibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau itu mengatakan, cari 70 alasan ketika kita melihat suatu hal yang salah dari saudara kita yang muslim untuk membenarkan dia. Cari 70 alasan. Apa? Ada saudaranya, misal bawa botol minuman, botol khamr, bir gitu ya. Katakan pada diri kita, apa yang harus kita katakan kepada hati kita agar tidak ngomongin dia. Oh, paling itu dalam isinya kecap, paling isinya kecap, atau enggak, oh paling dalamnya itu minyak goreng, paling cuman botolnya aja minuman khamr. Seperti itu. Memang seperti itu. Memang harus seperti itu. Ya, memang harus seperti itu. Jangan lupa, katanya Sayyidina Abdul Abbas Al-Mursi, seorang ulama besar di Mesir. Minta doanya, saya juga mau ke Mesir, insya Allah tanggal 3 Februari besok. Ya, kita mau ke Mesir, mau berziarah-ziarah dan ngambil ilmu di Al-Azhar. Ya, maka hadirin rahimakumullah, itu Sayyidina Abdul Abbas Al-Mursi, seorang ulama besar di Mesir sana. Beliau mengatakan, jangan lupa, Pak, annas kulluha hijab. Ya, kita itu hidup mau sampai kepada Allah, tapi hijabnya kita sampai Allah salah satunya adalah annas, manusia. Pian hijab ulun dari Allah, pian hijab ulun. Terus gimana? Faman wulija minal bab, ya, siapa orang yang sukses melewati hijab ini, penghalang ini, ya, wulija minal bab, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ta'addaba bil hijab, siapa orang yang beradab dengan manusia, wulija minal bab, dia akan sukses melewati daripada penghalang tersebut. Ya, artinya gimana? Kita harus terus baik sangka. Kita harus terus berbuat baik. Walaupun tidak semuanya manusia baik, tapi kita bisa buat diri kita untuk selalu baik dengan siapapun. Ya. Karena yang kita harapkan ketika berbuat baik, ibu-ibu hadirin sekalian, siapa yang kita harapkan? Balasan siapa? Balasan orang itu. Salah. Jangan begitu cara beragama. Tapi gimana? Yang kita harapkan balasan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berbuat baik, ya berarti memang dia orang baik. Ya. Kenapa dia orang baik? Berarti dia menghargai perbuatan baik orang. Kalau dia tidak baik kepada kita, balasannya dia orang baik juga. Kenapa dia orang baik juga? Karena sebab memang kita ini tidak perlu diperlakukan baik. Seorang pendosa yang jauh daripada Tuhan. Ya. Dan mungkin karena sebab perlakuannya dia tidak baik, padahal kita berikan kebaikan. Karena sebab itu Allah ampuni dosa kita. Jadi nggak ada masalah, hidup itu nggak ada masalah. Orang mau baik mau tidak, orang mau, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali orang itu seharusnya dia bisa untuk menambah amal solehnya, tapi terhalang karena sebab perkataan yang tidak baik tersebut. Ya, maka dari itu hadirin rahimakumullah, saya tutup daripada bertemu dengan
Ya, tapi jangan dibahas lagi ya. Nabi Muhammad itu bertemu Allah di Arsy ya. Ada orang mengatakan Nabi Muhammad bertemu Allah di Arsy, salah. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang digandrungi oleh mayoritas besar para ulama yang soleh dan alim. Terus di mana tempatnya? Tadi dibahas dalam Maulid fi hadratil itlaq, tashhadu dzatu bidzat. Intinya Nabi Muhammad dan Allah itu bertemu, ya, bertemu mereka, tapi tempatnya urusan mereka berdua. Karena Tuhan kita Allah tidak berdiam di sebuah tempat. Ya, Allah di mana? Allah di hatimu. Allah bukan di Ka'bah, Allah bukan di Arsy. Allah di mana? Allah di hatimu. Selagi kamu ingat Allah, berarti Allah ada di hatimu. Ya. Hadirin rahimakumullah, kalau Allah itu berdiam di sebuah tempat, berarti Allahu Akbarnya udah salah. Kita takbir Allahu Akbar, dikit-dikit Allahu Akbar, artinya Allah Maha. Tapi kalau Allah itu berdiam di sebuah tempat, berarti tempatnya lebih besar daripada Allah. Masyarakat ini, kita ini tengah memperingati Isra Mi'raj di dalam ruangan Masjid Al-Hidayah. Berarti lebih besar pian apa Masjid Al-Hidayah? Lebih besar mana? Masjid. Kalau Allah berada di Arsy, berarti Allah bukan Allahu Akbar. Ya, karena Arsy-nya lebih besar. Intinya bertemu, mereka berdua bertemu. Ya. Terus kenapa naik tingkat 1, tingkat 2 dan lain sebagainya? Itu pembahasan lagi nanti kapan-kapan. Ya. Supaya nggak lama, sekali lagi saya katakan ini jutaan ribuan ilmu yang tersimpan di dalamnya. Ya. Maka dari itu yang terakhir, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, ada 3 oleh-oleh, bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Yang pertama adalah sholat yang kita tahu. Ya, sholat itu bukan beban, tapi dengan melaksanakan sholat beban kita hilang. Kalau ada di antara kita yang bingung untuk memperbaiki hidupnya dari mana, maka perbaikilah dari sholatnya. Kenapa? Karena seseorang yang tengah memperbaiki sholatnya, sebenarnya dia tengah memperbaiki hidupnya. Nggak ada ceritanya orang kalau nggak sholat atau ngurangin sholat atau nggak bener sholatnya itu dapat kenyamanan dalam hidup. Nggak ada. Karena sumber ketenangan dan kenyamanan ketika sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, saya tutup dengan hadis yang agung. Kata Nabi Muhammad SAW, alaika bikathrati sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillah illa rafa'allahu biha anka darajatan wa khattu biha anka sayyi'atan. Nabi mengatakan, ayo peruntukkan sujud kita itu untuk Allah. Kapan kita terakhir menangis dalam sujud kita? Ataukah ketika kekurangan dalam masalah dunia kita menangis meneteskan air mata kita? Kapan kita ajak anak kita untuk menjadi ahli sholat? Kapan kita ajak keluarga kita semuanya bareng-bareng untuk selalu sholat jamaah? Kapan? Ya. Kapan kita berdoa serius, benar-benar meminta sama Allah untuk keturunan kita agar menjadi ahli sholat? Lebih serius mana ketika berdoa agar anak kita menjadi orang yang sukses? Lebih serius mana kita? Kalau nabi-nabi itu semuanya dulu Nabi Ibrahim, makanya anaknya jadi nabi juga. Kenapa? Doa abahnya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal Rabbi habli minas sholihin. Ini doanya mereka agar anaknya jadi orang yang ahli sujud. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa membentuk karakter seorang anak. Apabila dia tidak melakukan sholat akan sedih hatinya. Itu orang tua yang sukses. Anak kalau nggak sholat, sedih saya. Kenapa? Karena terbiasa dibeli. Ya, karena seseorang itu sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, ketika dia sujud karena Allah, setiap kali dia sujud Allah angkat 1 derajat. Sehari berapa kali Pak kita sujud? Berapa derajat yang kita diangkat oleh Allah? Makanya nggak salah orang kalau sholatnya bagus, semuanya bagus, karirnya bagus, keluarganya bagus, semuanya karena dalam sholatnya. Ya, waktu angka biha sayyi'atan, satu penyakit hati kita dihapus sama Allah, satu dosa kita dihapus sama Allah, karena sebab kita memperbaiki daripada sholat. Yang kedua, sholat ini panjang kalau dibahas. Yang kedua, oleh-oleh dari Nabi SAW ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin rahimakumullah, adalah 2 ayat pusaka di dalam Al-Quran. Ayat apa itu? Surat terakhir daripada surat Al-Baqarah.
Ya, apa bunyinya? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dan ayat yang kedua itu sampai akhir ya. Ayat yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai akhir. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, itu dua ayat terakhir. Semua ayat dalam Al-Quran itu ada perantaranya, yaitu Jibril. Tapi khusus dua ayat ini tidak ada perantaranya. Allah undang langsung sang Nabi untuk menerima. Karena apa? Ini pusaka, beda dengan yang lainnya. Artinya apa? Salah satu sabda Rasulullah SAW. Ini bekal untuk kita. Man qara'a ayatan fi akhir suratil Baqarah. Siapa orang yang membaca dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan fi lailatin, setiap malam, ya, sebelum tidur kah, atau setelah maghrib kah, atau setelah isya kah, pokoknya pada malam hari. Dalam riwayat katakan bebas, pokoknya setiap hari baca ini ayat, dua ayat ini. Ya, apa kata Rasulullah manfaatnya? La kafatahu, maka dua ayat ini akan menjaga dia daripada niat-niat buruk manusia dan jin. Ya, ada juga ulama yang memahami hadis ini, la kafatahu, Allah akan mencukupi segala hal yang kekurangan dari dia. Apa yang kita kurangkan? Dicukupi oleh Allah berkat dua ayat pusaka. Bu, Pak, amalkan ya. Setiap hari kita baca amanah Rasul, atau kalau enggak salah satu sholat kita baca itu. Rakaat pertama ayat amanah Rasul, rakaat yang kedua la yukallifullahu nafsan. Manfaatnya sangat hebat. Dua ayat pusaka. Tidak ada orang yang berniat jahat itu sampai kepada kita kalau kita mengamalkan dua ayat ini. Ya, orang kadang-kadang takut sihir, takut ini, takut itu. Kita punya penangkalnya, dua ayat pusaka ini. Ya, istiqomah, mudah-mudahan jadi ayat yang manfaat. Amin Allahumma. Yang terakhir, kabar gembira kita. Ya, katanya Allah khusus untuk engkau dan umatmu, selagi umatmu itu sadar dan minta ampun kepadaku atas dosa apapun, illa syirku billah, kecuali dia menduakan Allah, maka semua dosanya akan saya ampuni. Hanya dengan menyadari, ya Allah, saya sadar saya ini berdosa, ampuni saya ya Allah, maafkan saya ya Allah, maka diampuni sama Allah. Ini satu-satunya umat para hadirin, karena umat sebelumnya itu kalau minta ampun sama Allah disuruh bunuh dirinya dulu. Ya, Al-Quran yang bicara. Katanya Al-Quran, faktulu anfusakum inda bari'ikum. Kalau dulu umat sebelum kita minta dihapus dosanya, minta dimaafkan, harus dia bunuh dirinya di bumi ini. Orang zina langsung dibantai. Dan satu lagi, tukang dosa pada zaman dahulu, ketika dia bangun dari tidurnya langsung terpampang di depan rumahnya, Fulan bin Fulan semalam melakukan dosa ini, Fulan bin Fulan semalam begini, langsung terpampang dan langsung semua tetangga dan manusia melihat bahwasanya ini berbuat dosa semalam. Dan cara bertaubatnya sulit, dan kita ini mudah sekali. Kata Allah, aku ya Allah, saya salah, beres sudah. Kalau dosanya berkaitan dengan manusia, minta maaf sama manusia, maafin saya mohon maaf, selesai. Nggak ada lagi beban yang kita bawa ketika meninggal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bangunkan kita daripada tempat ini ya Allah kecuali Engkau telah ampuni dosaku ya Allah dan dosa para hadirin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana. Allahumma la takhrijna min hadha syahr illa maghfuran lana. Jangan kau keluarkan kami daripada bulan Rajab ya Allah kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bahru judik malian, jud lana wal hadirina bil ghufran. Allahumma inna nas'aluka khair kulli ajili wa ajilih wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajilih. Allahumma arhamna wal muslimin wahfadna wal muslimin, ij'alna min ahli shalah, ij'alna min ahli al-buka, ij'alna min ahli al-khasyah ya arhamar rahimin. Nadif qulubana ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Memang dari saya, kalau ada kebenaran daripada Allah, mudah-mudahan kita diampuni Allah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sama-sama telah mendengarkan hikmah dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Habib tadi memberi makna dalam kehidupan kita, memberi pengajaran dan pembelajaran buat kita semuanya agar kehidupan kita menjadi lebih baik, iman kita ditambahkan, ketakwaan kita perbaiki untuk menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, demikian tadi kita sudah melaksanakan acara dari awal hingga akhir. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penyampaian, dalam penyiapan dan penyajian apa yang kami persiapkan dari panitia peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj ini. Saya mohon halal, mohon ridhonya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani, rohani, lahir batin, ditingkatkan tanda takwanya, diberikan keberkahan dalam hidup, dan diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.